Sudah hampir 3 bulan, ini Bakri menjadi ojol. Dulu Bakri tinggal dengan bapaknya sejak duduk di bangku SMP. Karena ada masalah, ibu dan bapaknya harus berpisah, sehingga Bakri memilih mau tinggal dengan siapa. Namun kini dia memilih kembali ke tanah lahirnya untuk merawat ibunya yang sakit. Tanah kelahirannya ini sudah banyak berubah, dan Bakri harus mencoba mengingat-ingat lagi setiap daerahnya. Setiap hari, dia mangkal di dekat restoran supaya cepat mendapat orderan di aplikasinya. Di tempat itu pula, ia mulai kenal dengan semua ojek online. Mulai dari Yono, Agus, dan Rahmat. Karena saat itu belum banyak yang menjadi ojol. Hanya mereka yang menunggu atau mangkal di sana. Hampir setiap hari Bakri bertemu dengan teman-teman seprofesinya itu. Mereka membicarakan bermacam-macam hal. Kemarin malam, aku iseng-iseng nyalakan aplikasinya. Ternyata malah nyantol banyak. Kalau dihitung-hitung orderannya malah 2 kali lipat dari pagi begini. Siang itu, Yono lebih dulu membuka obrolan setelah mengantar makanan ke konsumen. Hah? Kamu gak bohong tuh? Agus kaget sekaligus penasaran. Yono langsung menunjukkan buktinya. Dia membukakan aplikasi dan riwayat orderan semalam. Bakri, Agus, dan Rahmat terkejut. Orderannya benar-benar 2 kali lipat lebih banyak dari yang mereka dapat saat mangkal di pagi hari. Masih gak percaya? Ejak Yono pada mereka. Mereka mengangguk dan mulai percaya dengan apa yang Yono katakan. Rahmat kepikiran untuk mengikuti jejak Yono. Tapi di rumahnya, rumah makan atau fasilitas umum seperti stasiun, terminal, sangatlah jauh dari rumahnya tuh, jauh. Menurutmu kalau aku aktifin malam harus kemana? Rahmat meminta pendapat pada teman-temannya. Kalau aku sih kesini lagi. Biasanya aku juga sering kesini sendirian malam-malam. Yono memberi saran. Kamu mau ikutan Yono, Mat? Tanya Agus dengan terheran-heran. Iya Gus, lumayan tahu. Bisa nambah-nambah buat ngangsur motor. Apa kamu gak takut dapat orderan hantu atau begal gitu? Agus yang sejak tadi kepikiran soal begal dan hantu menjadi bimbang. Agus, aku sudah berjalan 1 bulan. Nyatanya tidak pernah ketemu orderan fiktif atau begal seperti katamu itu. Yang penting niat kita tulus. Nanti ada jalannya sendiri, Gus. Yono tertawa sambil menggelengkan kepala karena kelakuan Agus. Karena ucapan Agus, Rahmat menjadi bimbang. Dia pikir apa yang Agus katakan bisa saja terjadi padanya. Yono yang melihat Rahmat termakan omongan Agus hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Dia meyakinkan Rahmat kalau mengaktifkan aplikasi ojol malam hari aman. Tak hanya itu, Yono juga menunjukkan riwayat orderan malamnya selama 1 bulan ini. Jadi aman. Rahmat meyakinkan lagi. Aman, Mat. Aku jamin. Agus nanti bakalan nyusul, tenang aja. Dia memang suka khawatir dan takut-takut sendiri. Rahmat mengangguk. Yono yang tidak mendengar suara Bakri melirik lalu menghampirinya. Dia meminta pendapat soal orderan malam. Bakri yang bimbang pun hanya menggelengkan kepala. Dia bingung mau ikutan atau tidak. Kamu itu bimbang karena kata-kata Agus atau karena apa? Yono menjadi penasaran sendiri. Aku bimbang karena masih harus merawat ibuku di rumah. Kalau aku tinggal terus, siapa yang merawat coba? Bakri menatap Yono dengan tatapan penuh iba. Ah iya ya, aku juga bingung soal itu. Tapi semoga ibumu bisa segera sembuh dan kamu bisa ngojol malam hari. Lumayan bisa nambah penghasilan. Yono tersenyum. Agus yang tadi diam saja ternyata menyimak gelagat Yono. Dia menduga kalau Yono aslinya takut sendirian, sehingga mengajak orang-orang supaya ada temannya. Agus yang kepikiran itu tidak perlu lama-lama menanyakannya. Kamu itu ngajak-ngajak aslinya takut ya? Agus bertanya sambil meledek. Enggak lah, aku tuh ngajak-ngajak biar kita sama-sama mendapat rezeki banyak.
balas Yono sambil menjulurkan lidah. Yakin nih? Agus terus memojokkan Yono supaya mau mengaku. Yono menggeleng. Dia tidak mau mengaku. Agus terus memojokkan sampai Yono mendapat orderan. Agus menggerutu karena dia langsung pergi begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Tak berselang lama, Agus juga mendapat orderan, disusul Rahmat dan Bakri. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu satu persatu. Malamnya, Bakri masih kepikiran apa yang mereka bahas tadi pagi. Sebenarnya, dia juga ingin mendapat orderan yang sama dengan Yono. Tetapi dia takut meninggalkan ibunya sendirian, apalagi saat malam hari. Kegelisahan itu membuat Bakri tidak bisa tidur. Dia pun memutuskan untuk mengobrol dengan ibunya soal masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Bu, kalau malam aku juga ngojek bagaimana, Bu? Tanya Bakri ragu. Ibu tidak masalah, Kri. Toh ibu juga bisa jaga diri. Tapi ibu cuma khawatir kalau kamu ada apa-apa. Tenang, Bu, Bakri bisa jaga diri. Bakri terlihat sangat senang ketika mendengar ibunya mengizinkan. Bakri yang tidak bisa tidur memilih untuk mengaktifkan aplikasi ojolnya. Dia hanya mencoba dulu, siapa tahu ada orderan masuk. Baru 10 menit aplikasi itu aktif, Bakri langsung mendapat orderan. Dia berangkat usai mengenakan jaket ojolnya. Karena orderan pertama di malam hari membuat Bakri terlihat semangat. Dia langsung mengarahkan motor ke restoran untuk mengambil makanan yang dipesan. Ketika makanannya sudah ada di tangan, dia segera membuka aplikasi dan mencari alamat orang yang memesannya. Jalan Mawar 5. Bakri membaca alamat itu sambil berpikir keras. Meskipun sudah 3 bulan menjadi ojol, Bakri belum pernah mendengar jalan itu sebelumnya. Karena penasaran, dia besarkan maps yang ada di aplikasi. Ini jalan kemana ya? Kok aku tidak pernah lewat? Gumam Bakri penasaran. Karena sudah mendapat banyak pesan dari konsumen, Bakri tidak lagi banyak berpikir. Dia pun berjalan sesuai maps yang ada di aplikasi. Awalnya jalanan yang dia lewati masih ramai. Beberapa motor dan mobil terlihat melintas. Namun perlahan, jalanan mendadak sepi. Kanan kiri jalan yang Bakri lewati dipenuhi dengan pepohonan rimbun. Tubuh Bakri merinding. Dia tidak menyangka masih ada daerah dan jalan yang mirip seperti jalan menuju ke hutan di tengah-tengah kota. Bakri terus berjalan mengikuti arahan maps. Kini dia melewati jalan yang tidak ada penerangan sama sekali. Jalan itu berada persis di tengah persawahan. Ketika dia melihat ke semua penjuru, sejauh mata memandang, Bakri hanya melihat sawah-sawah berjejer. Sebenarnya siapa yang memesan ini? Kenapa rumahnya seperti terpencil sekali? Bakri masih bertanya-tanya dengan rasa heran yang menumpuk tinggi. Bakri terus berjalan hingga dia berhenti tepat di depan salah satu rumah. Dia cek aplikasinya lagi. Ternyata benar, titiknya berhenti persis di depan rumah itu. Bakri turun dan berjalan pelan. Dia tampak ragu-ragu karena tampilan rumahnya seperti rumah lama yang sudah tidak pernah dirawat. Semak-semak menjulang tinggi dan nyaris menutupi rumah itu. Tak hanya itu, hampir semua kaca jendelanya pecah dan berlubang. Bakri yang takut buru-buru memanggil konsumen sesuai nama di aplikasi. Hampir 5 kali dia memanggil namanya, namun tetap saja tidak ada yang keluar. Dia melihat ke jendela. Ada perempuan sedang menatapnya. Bakri amati dengan seksama perempuan yang ada di jendela tersebut. Perlahan, wajah perempuan itu berubah menjadi rusak, penuh darah, dan matanya melotot nyaris lepas. Bakri yang ketakutan langsung menaruh makanan itu di gerbang rumah itu, lalu pergi terbirit-birit. Sepanjang perjalanan, tubuhnya terasa dingin, panas. Perutnya mendadak menjadi mual dan ingin muntah. Bakri sudah tidak memikirkan kanan kirinya. Dia hanya ingin cepat sampai di rumah. Motornya melaju sangat cepat di jalanan yang sudah lengang. Matanya terus fokus ke depan tanpa mempedulikan pengendara lain. Setibanya di rumah, Bakri langsung memilih tidur. Dia benar-benar takut, apalagi ketika teringat dengan wajah perempuan yang ada di jendela itu. Sebelum terlelap dalam tidurnya,
Bakri masih memikirkan siapa yang mengordernya malam itu. Bakri datang paling akhir pagi itu. Agus, Rahmat, dan Yono sudah datang duluan dan menikmati secangkir kopi. Kedatangannya membuat teman-temannya itu terkejut. Wajah Bakri murung dan berbeda seperti biasanya. "Kamu kenapa, Kri?" kata Yono penasaran. "Aku semalam dapat orderan fiktif sepertinya." Bakri mendengus kesal. Dia masih ingat sekali kejadian semalam dan wajah perempuan yang ada di jendela. "Ah, orderan fiktif? Kok bisa? Bagaimana ceritanya?" Agus menjadi penasaran. "Karena tidak bisa tidur, aku iseng aktifin aplikasi. Baru 10 menit masuk orderan. Aku semangat dong. Lalu aku ambil makanan dan mengantarnya." Bakri mengatur nafas dan mengambil jeda. "Terus?" "Nah, tempatnya itu serem banget. Seumur hidupku, aku baru tahu ada jalan yang kanan kirinya dipenuhi pepohonan dan persawahan. Padahal tempat tinggal kita ini kota. Karena aku mengikuti arahan maps di aplikasi, aku tidak curiga dong." Bakri berhenti lagi menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan agak kencang. Mereka tidak berani bertanya dan memilih menunggu Bakri melanjutkan ceritanya. "Tahu nggak, ternyata aku disuruh mengantar ke rumah kosong. Rumahnya sudah tidak terawat, kaca-kaca jendelanya pecah, dan banyak rumput dan semak-semak belukar di sana. Tak sampai di situ, ketika aku melirik ke atas, ternyata ada perempuan serem banget. Wajahnya rusak dan matanya melotot seperti mau lepas." Bakri seketika merinding saat mengingat dan menceritakan tentang perempuan itu. Rahmat, Yono, dan Agus sontak membelalak dan bibirnya menganga. Dia terkejut mendengar cerita Bakri barusan, karena selama menjadi ojol, mereka baru mendengar cerita semenyeramkan ini. "Apa aku bilang? Resiko ngaktifin malam tuh begitu. Kalian sih masih saja ngeyel. Padahal aku sudah memberitahunya." Agus menyahut. "Mungkin itu hanya nasib saja, Gus. Nyatanya, aku juga tidak mengalami hal mistis apapun." Yono yang merasa tersinggung membela diri. "Aku juga tidak. Kemarin malah aku dapat banyak." Rahmat menyahut. Bakri pun merasa iri dengan teman-temannya. Namun diam-diam, dia akan berusaha lagi. Siapa tahu malam nanti, dia juga bakal dapat banyak. Malamnya, Bakri mencoba mengaktifkan lagi aplikasi ojolnya. Dia berharap mendapat orderan banyak sehingga bisa menambah penghasilannya. Usai menyalakan aplikasinya, Bakri menunggu sambil meminum secangkir kopi. Baru 5 menit dia menyalakan aplikasinya, orderan masuk. Bakri buru-buru mengeceknya. Ia terkaget-kaget saat melihat alamat orang yang memesannya sama persis dengan semalam dia mengantar. Bakri yang belum bisa melupakan kejadian semalam buru-buru membatalkannya. Dia memilih menunggu orderan baru ketimbang harus mengantar ke tempat itu lagi. Kopi yang dia minum tinggal setengah, namun belum ada orderan masuk. Ketika kopinya habis dan hendak mengambil air putih, Bakri mendapat orderan lagi. Seketika tubuhnya merinding karena lagi-lagi orang yang sama mengorder untuk kedua kalinya. Dia yang merasa tidak beres segera membatalkannya dan menutup aplikasinya. Tubuh Bakri masih merinding, apalagi saat ini dia sendirian di teras. Dia amati pohon pisang, pohon mangga yang tumbuh di halamannya. Entah mengapa, saat melihat ke sana, tubuhnya semakin terasa merinding. Bakri pun buru-buru masuk. Sampai bangun tidurnya, Bakri masih memikirkan kejadian aneh. Untuk yang kedua kalinya, dia mendapat orderan dari orang sama dan alamatnya sama. Kepalanya masih pusing karena terlalu keras memikirkan apa yang menimpanya semalam. Bakri mencoba melupakan dengan cara bersiap untuk berangkat ke tempat biasa dia mangkal. Ketika sampai di pangkalan, Bakri tidak melihat Rahmat ada di sana. Kemana dia? Biasanya datang paling awal. Batin Bakri menanyakan keberadaan Rahmat. Rasa penasaran yang sudah menggunung membuat Bakri tidak bisa menahan lagi. Ia pun akhirnya bertanya pada Agus dan Yono.
Aku juga mencarinya tadi. Biasanya dia nongol duluan. Agus celingak-celinguk seperti berharap agar Ahmad muncul. Bakri melirik ke arah Yono. Yono menggeleng. Dia juga mencari Ahmad, bahkan sampai menelponnya berulang kali. Tetapi nomor Ahmad tidak aktif. Kemana ya dia? Bakri penasaran. Dia menjadi teringat soal kejadian semalam. Bakri yang tidak pernah tahan memendam sesuatu, akhirnya menceritakan kejadian semalam. Agus dan Yono menyimak dengan khidmat. Dia semakin menggebu-gebu saat bercerita soal konsumen yang order sampai 2 kali. Sepertinya hanya kamu yang sering mendapat kejadian aneh begini. Agus menggeleng sambil memegangi kepala. Iya, kenapa ya? Aku sendiri bingung. Bakri menggeleng heran dengan dirinya sendiri karena sering mendapat orderan aneh. Banyak-banyak berdoa saja, Kri. Ejak Yono sambil tertawa. Sialan, aku juga sudah sering berdoa tahu. Bakri memanyunkan bibirnya. Yono dan Agus tertawa bersama. Tak berselang lama, Bakri mendapat orderan. Dia langsung berangkat menjemput konsumen yang memesannya. Kali ini Bakri diminta untuk mengantar konsumen ke tempat tujuannya. Pak Haryanto ya? Bakri berhenti di depan bapak-bapak yang sedang celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Iya benar, ini dengan Mas Bakri ya? Pak Haryanto mengecek nama driver di aplikasinya. Bakri mengangguk, lalu mempersilahkan Pak Haryanto memakai helm. Pak Haryanto menurut saja. Usai memakai helm, Bakri meminta penumpangnya membonceng. Barulah dia nyalakan motor dan menjalankannya pelan. Hampir dapat setengah jalan, Bakri dan penumpangnya tidak mengobrol. Bakri masih sibuk memikirkan kejadian semalam. Namun karena tidak bisa diam saja, Pak Haryanto pun mengajak Bakri mengobrol. Sudah lama menjadi ojol, Mas? Baru 3 bulan ini, Pak. Bakri mencoba menjawab dengan ramah. Meskipun hatinya masih berkecamuk, dia tidak mau mengecewakan konsumennya. Lumayan lama ya, Mas, gumam Pak Haryanto. Bakri mengangguk. Dia naikkan bibirnya supaya terlihat senyum dari kaca spion. Kalau dibandingkan dengan yang lain, saya masih baru, Pak, hitungannya. Bakri mencoba meralat jawaban dengan anggukan tadi. Menurutnya 3 bulan masih tergolong baru. Memangnya masih ada yang lebih lama, Mas? Jawaban Bakri barusan membuat rasa penasaran tumbuh di hati Pak Haryanto. Ada. Teman saya sudah hampir 1 tahun ini jadi ojol. Wah, kalau itu sudah lama banget. Aku kira ojol muncul baru-baru ini, Mas. Ternyata sudah lama. Pak Haryanto sampai terkejut mendengar cerita Bakri. Perjalanan mereka masih lumayan jauh. Pak Haryanto minta diantar ke bandara karena mau menghadiri acara di luar kota. Kecepatan motor Bakri standar. Dia tidak mau terlalu cepat dan terlalu lambat. Mas juga aktif di malam hari. Pak Haryanto kembali mengajak Bakri mengobrol. Jarang, Pak. Bakri kembali teringat kejadian semalam karena Pak Haryanto membahas soal ojol di malam hari. Kalau sekarang harus lebih hati-hati, Mas. Ucapan Pak Haryanto membuat Bakri terkejut. Memangnya kenapa, Pak? Bakri bertanya dengan nada penasaran. Ada begal di daerah yang kita tinggali ini. Kalau tidak salah, 4 bulan yang lalu ada penemuan mayat di daerah yang agak terpencil. Waktu ditemukan, wajah mayatnya hancur penuh darah. Cerita yang keluar dari bibir Pak Haryanto membuat bulu kuduk Bakri berdiri. Ngeri juga, batin Bakri. Laki-laki atau perempuan, Pak? Memangnya dia mati kenapa? Perempuan, Mas. Aku dengar-dengar karena dibegal, tapi sampai sekarang belum tahu kejelasannya. Bakri menelan ludah, membahas soal perempuan dengan wajah hancur. Dia jadi teringat dengan perempuan yang dia lihat saat mengantar makanan ke rumah kosong. Kalau dipikir-pikir, perempuan itu hampir mirip dengan yang Pak Haryanto ceritakan. Bangunan rumah itu juga berada di daerah pencil. Pikiran Bakri semakin semrawut. Dia mulai menghubungkan cerita Pak Haryanto dengan perempuan yang dia lihat. Apa jangan-jangan perempuan itu yang jadi korbannya? Pertanyaan semacam itu terus berputar-putar di kepala Bakri hingga membuatnya bisu 1000 bahasa. Rasanya, Bakri ingin bertanya apa penemuan mayat itu berada di daerah rumah kosong, namun dia mengurungkannya. Ia takut kalau ternyata apa yang dia pikirkan benar-benar kenyataan.
Akhirnya mereka sampai di bandara. Pak Haryanto turun dan membayar sesuai harga yang tertera pada aplikasi. Tidak lupa dia memberi tips untuk Bakri. Bakri berterima kasih sampai 3 kali karena mendapat tips tersebut. Bakri pun balik ke tempat pangkalan. Dia cerita soal begal dan penemuan mayat pada Agus dan Yono yang kebetulan ada di sana. Hah? Begal? Aku rasa tidak ada, Kri. Aku sudah bertahun-tahun menjadi ojol, tapi tidak pernah ketemu dengan begal. Apalagi di Jalan Mawar seperti yang kamu ceritakan. Yono membantahnya dengan cepat. Kalau aku sih tidak tahu ya, karena tidak pernah ngojol malam. Agus menambahkan. Kalau bukan begal, lalu apa? Bakri masih penasaran dengan penyebab kematian perempuan yang wajahnya hancur itu. Mungkin masalah asmara. Siapa tahu dibunuh pacarnya. Yono lagi-lagi menyahut. Bakri yang capek memilih diam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Hari itu kepalanya terasa seperti penuh. Masalah demi masalah seperti memaksa untuk masuk, sehingga pikirannya sulit mencerna dengan cepat. Tidak terasa, sudah hampir 3 hari Rahmat tidak terlihat di pangkalan. Bakri yang sudah tidak tahan mengajak Yono dan Agus menjenguk rumahnya. Mereka tentu langsung ikut karena penasaran juga. Ketika sampai di depan rumah, Marni sedang bersantai duduk di teras. Dia tampak tidak khawatir dan seolah tidak terjadi apa-apa. Pemandangan semacam itu membuat Bakri dan 2 temannya keheranan. "Mbak," Bakri menyapa Marni. Marni terkejut lalu membalas sapaannya. "Mas Bakri, Mas Yono, Mas Agus, ayo Mas duduk dulu." Marni mempersilahkan mereka duduk. Saat menghitung mereka, Marni terkejut karena Rahmat tidak ada. Loh, lah Mas Rahmat kemana? Marni kaget. Bakri dan yang lainnya pun ikut kaget. Mereka sama-sama kaget karena istrinya, Rahmat, pun tidak tahu keberadaan suaminya. Di antara mereka, akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Mereka cerita kalau Rahmat sudah tidak terlihat selama 3 hari. Makanya, mereka datang ingin mencari tahu. Mas, aku saja tidak tahu kemana Mas Rahmat pergi. Aku kira malah sama kalian. Karena biasanya, kalau Mas Rahmat tidak pulang, dia bareng sama kalian. Makanya aku tidak khawatir. Wajah Marni berubah menjadi pucat. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau begini, kita cari di mana? Agus kebingungan. Pertanyaan itu membuat tangis Marni meledak. Mereka mendadak kaget dan bingung. Marni menangis jadi-jadinya. Dia mulai sadar kalau suaminya sudah hilang selama 3 hari. Bakri mencoba menenangkan Marni sambil menanyakan beberapa hal. Siapa tahu bisa menjadi petunjuk mereka untuk mencari keberadaan Rahmat. Rahmat terakhir terlihat kapan, Mbak? Bakri bertanya dengan nada lembut, takut membuat Marni menangis lagi. 3 hari yang lalu, dia pamit mau ngojol malam-malam sekitar jam 10. Katanya, dia dapat orderan banyak. Bakri mengangguk. Informasi dari Marni tidak terlalu lengkap karena dia tidak tahu siapa yang mengorder Rahmat malam itu. Andai Marni tahu, mungkin sekarang mereka sudah bisa mendatangi rumah yang memesannya. Ketika semua diam, Bakri menjadi ingat soal penemuan mayat perempuan yang beberapa hari lalu dia dengar. Tak perlu lama-lama, Bakri mengajak Yono dan Agus ke Jalan Mawar. Siapa tahu Rahmat ada di sana. Apa kamu yakin? Yono bertanya menyelidik. Kita coba dulu, Yon. Bakri sedikit kesal karena bukannya langsung bergerak, Yono malah banyak bertanya. Bakri naik motor dan pergi duluan, disusul Agus dan Yono. Marni hanya menangis melihat kepergian ketiga teman suaminya tersebut. Laju motor Bakri sangat cepat sehingga sulit dikejar oleh Agus dan Yono. Ketika semua sampai di depan rumah kosong, Bakri mencoba menyibak semak-semak yang sudah meninggi. Kamu jangan konyol, Kri. Motornya Rahmat saja tidak ada di sini. Yono menutup hidungnya karena mencium bau tidak enak. Sudah, kamu bantu cari saja, jangan banyak bicara. Bakri lagi-lagi dibuat Yono kesal.
Ketika hampir berada di depan gerbang, Bakri melihat ada orang tengkurap dengan jaket ojol. Bakri buru-buru memanggil Agus dan Yono. Mata mereka seketika membelalak karena dari bentuk tubuhnya mirip sekali dengan Rahmat. Kalau tubuhnya kita balik aja bagaimana? Siapa tahu dia Rahmat. Bakri meminta pendapat sambil gemetaran. Suaranya terdengar terbata-bata. Jangan-jangan, nanti takutnya malah kamu yang menjadi tersangka. Yono melarang. Lah terus bagaimana? Bakri panik. Sedangkan Agus hanya diam saja. Wajahnya tampak panik juga. Kita telepon polisi dulu. Yono meminta Bakri menelpon polisi. Kebetulan Bakri punya kenalan polisi. Tak berselang lama polisi datang. Saat tubuh itu dibalik, tubuh Bakri lemes sampai membuatnya jatuh ke tanah. Untung saja jatuhnya masih bisa ditahan dengan kedua lututnya. Ternyata benar, itu adalah Rahmat. Ada bekas tusukan di bagian perutnya. Polisi langsung membawa mayat Rahmat ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Penemuan mayat Rahmat menggegerkan orang-orang. Pasalnya, penemuan itu adalah penemuan untuk yang kedua kalinya. Bakri yang sangat terpukul meminta polisi melakukan operasi untuk memberantas dan menangkap siapapun yang membunuh Rahmat. Polisi berjanji akan berusaha semaksimal mungkin. Usai melakukan pemeriksaan, jenazah Rahmat dibawa ke rumah. Seharian itu tangis Marni meledak-ledak, bahkan dia sampai teriak histeris. Saudara dan kerabatnya mencoba menenangkannya. Bakri merasa tidak tega mendengar dan melihat Marni menangis seperti itu. Dia pun memilih menunggu di luar dengan pelayat lain. Agus dan Yono juga berada di luar. Mereka hanya merokok dan tidak banyak mengobrol. Sorenya, jenazah Rahmat mulai dikebumikan. Para pelayat merasa sedih, kehilangan, hingga penasaran. Mereka masih bertanya-tanya, siapa yang tega membunuh Rahmat? Pelaku pembunuh Rahmat siapa? 3 hari setelah pemakaman, Rahmat Bakri mulai narik lagi. Kali ini dia coba menyalakan aplikasinya di malam hari. Bakri sudah berniat akan menolak orderan yang berasal atau beralamat di Jalan Mawar. Ketika menunggu, Bakri sempat teringat dengan sosok Rahmat. Namun dia tidak sempat mengingatnya terlalu lama karena ada orderan masuk. Bakri mengecek alamat pengorder, ternyata dari Jalan Anggrek. Bakri segera mengambil jaket ojolnya dan pamit pada ibunya. Kamu yakin mau narik malam-malam, Kri? Raut sedih dan khawatir tergambar jelas di wajah ibunya. Iya bu, doakan ya. Semenjak mendengar kabar dari Rahmat, ibu jadi khawatir, Kri. Tenang bu, Bakri gak akan mengambil orderan dari Jalan Mawar lagi. Bakri tersenyum lalu menyalakan motornya. Di tengah perjalanan, Bakri melihat ada perempuan berdiri di bawah lampu. Perempuan itu tampak melambaikan tangan ke arahnya. Bakri berhenti dan melihat sebentar. Ketika Bakri amati lebih dekat, wajah perempuan itu rusak. Bakri teriak lalu buru-buru melajukan motornya. Ternyata perempatan itu lagi. Bakri tampak sangat ketakutan, tubuhnya gemetaran. Suasana Jalan Anggrek ternyata sama dengan Jalan Mawar. Bakri menelan ludah saat memasuki jalan itu. Suara pohon bambu yang terkena angin membuat Bakri merinding. Angin itu kian kencang saat Bakri berada di pertengahan sawah. Jalanan itu sepi dan tidak ada penerangan sama sekali. Terlihat sebuah makam di sebelah kanan. Bakri yang kebetulan melihatnya langsung berhenti. Ternyata jalannya lebih seram ketimbang Jalan Mawar, gumam Bakri sambil meremas pegangan motornya. Ketika hendak berada di ujung jalan, Bakri dikejutkan dengan munculnya perempuan berbaju putih dan rambutnya panjang. Perempuan itu berdiri persis di tengah jalan, hingga membuatnya harus mengerem secara mendadak. Bakri nyaris jatuh ke sawah karena tidak seimbang. Untung saja kaki kanannya masih kuat menahan. Mana perempuan tadi? Bakri kebingungan. Dia celingak-celinguk seperti orang linglung mencari di mana perempuan itu berada. Perempuan itu sudah tidak ada lagi di tengah jalan. Karena tanggung, Bakri memilih melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi, perempuan itu berdiri di tengah jalan. Bakri berhenti dan berpikir sejenak. Jangan-jangan perempuan itu melarangku ke sana.
Bakri yang mencoba memahami kehadiran perempuan itu langsung putar balik. Ketika sampai di rumah, Bakri buru-buru membatalkannya. Keesokan harinya, Bakri memilih berangkat agak siangan. Dia ingin menenangkan dirinya sejenak. Dia buat secangkir teh dan roti, lalu menyalakan TV. Bakri melihat tayangan berita. Tayangan itu berisi berita tentang Rahmat. Kabar terbaru menyebut jika polisi menduga ada sindikat begal, dan menurut mereka salah satunya adalah sesama ojol. Bakri yang mendengar itu terkejut. Duduknya langsung lebih mendekat ke arah TV. Kami belum bisa memastikan siapa pelakunya. Yang jelas, ciri-cirinya kami sudah mengantonginya, kata polisi saat jumpa pers. Ojolnya daerah mana, Pak? Tanya salah satu wartawan. Mungkin sekitaran di mana korban ditemukan. Mendengar itu, dada Bakri seperti terhantam batu besar. Kepalanya terasa sesak oleh sesuatu yang membuatnya menjadi pusing seketika. Siapa yang menjadi komplotan begal? Agus atau Yono? Bakri langsung kepikiran dengan dua temannya. Karena di daerahnya hanya mereka berempat yang menjadi ojol. Bakri mulai memikirkan siapa di antara mereka yang menjadi sindikat atau komplotan begal. Dia mulai menjerumus pada satu nama. Selama ini dari mereka berempat, hanya Yono yang sering membantah atau tidak terima jika membahas soal begal dan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian mistis tersebut. Hari itu, Bakri memilih menghindari mereka berdua terlebih dulu. Dia takut malah berpikiran buruk dan kalap mata saat menatap Yono. Kalau dia pikir-pikir, Agus tidak mungkin, karena dia selalu menolak ajakan Yono yang selalu aktifin aplikasi setiap malam. Bakri memilih mangkal di tempat lain. Saat bertemu dengan Yono di jalan, dia tidak mau menegurnya, dan dia langsung pergi ketika Yono mengajak mengobrol. Malamnya, Bakri bermimpi melihat Rahmat sedang dikejar-kejar orang. Bakri mencoba membantu temannya itu. Orang-orang yang mengejar tubuhnya agak besar dan memakai penutup kepala. "Woi, berhenti!" Bakri meneriaki mereka. Namun bukannya takut, mereka malah mengejar Rahmat lagi menggunakan parang dan pisau. Hingga di ujung jalan, mereka menusuk perut Rahmat. Bakri teriak hingga dia terbangun. Ternyata hanya mimpi saja. Dia buru-buru minum air putih dan memikirkan mimpi itu. Ia menduga kalau Rahmat ingin memberitahu siapa pembunuhnya melalui mimpi. Namun Bakri bukanlah orang yang ahli mengartikan mimpi. Dia mencoba menanyakan pada orang pintar kenalan ibunya. Memang benar, dia ingin memberitahumu, tapi terhalang oleh sesuatu. Mungkin dia tidak bisa mengatakan dengan jelas siapa orangnya. Kamu coba kenali saja ciri-ciri tubuh orang yang mengejarnya. Mirip dengan siapa? Orang pintar kenalan ibunya mencoba mengartikan mimpi Bakri semalam. Baik, Mbah. Bakri menurut saja. Sepulang dari sana, Bakri mulai membanding-bandingkan tubuh orang yang ada di dalam mimpinya dengan Yono. Jika dia ingat baik-baik, perawakannya sama persis dengan tubuh Yono. Bakri pun semakin yakin kalau Yono lah pelakunya. Ketika hendak menghampiri Yono, Bakri mendapat telepon dari kepolisian. Dia dimintai keterangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti. Dia pun langsung menyetujui dan memenuhi panggilan polisi. Bakri datang tepat waktu sesuai dengan perjanjiannya. Dia langsung dibawa ke ruangan interogasi yang tertutup. Ruangan itu sangat dingin karena ada 3 AC terpasang di sana. Terakhir kali melihat korban kapan? Polisi mulai menginterogasi Bakri. Bakri menceritakan secara detail apa yang menjadi pertanyaan dari polisi. Bahkan Bakri juga menceritakan tentang orderan dari Jalan Mawar saat itu. Dia juga menunjukkan buktinya. Polisi pun segera memfoto untuk dijadikan barang bukti. Hampir 2 jam Bakri ditanya-tanya hingga akhirnya dia diperbolehkan pulang. Sepulang dari kantor, ia langsung pergi ke tempat pangkalan. Dia ingin melabrak Yono. Setibanya di sono, Yono dan Agus sedang sibuk bermain HP. Bakri yang sudah kesal tanpa berpikir 2 kali langsung narik kerah jaket Yono. "Apaan ini?" Yono kaget dan geragapan. "Kamu ngaku saja, kamu bukannya membunuh Rahmat?" Bakri melotot. Hampir seluruh wajahnya memerah karena marah.
Kamu sudah gila, Kri. Mana mungkin aku membunuh temanku sendiri. Jangan ngada-ngada kamu. Lepasin aku. Yono mencoba melepaskan genggaman tangan Bakri. Bakri masih tidak percaya. Dia menghadiahi Yono bogem mentah tepat di wajahnya. Yono yang tidak terima membalasnya. Pertengkaran itu menjadi tontonan orang-orang. Agus yang ada di sana mencoba melerai temannya. Namun sial, Agus malah terkena pukulan dari keduanya. Pertengkaran mereka berhenti saat polisi datang. Bakri dan Yono memilih untuk pergi dari sana. Malamnya, Bakri mengobati luka yang ada di wajahnya. Pukulan Yono sempat mengenai kedua rahangnya sehingga membuat wajahnya memar. Ketika tengah sibuk mengobati, tiba-tiba ada perempuan berdiri di bawah pohon. Kenapa kamu selalu menggangguku? Pergi sana. Bakri terjebak di antara rasa takut dan kesal. Dia kesal karena perempuan yang wajahnya hancur itu terus mengganggunya. Perempuan itu bukannya pergi malah pindah tempat. Melihat itu, tubuh Bakri merinding. Dia pun memilih masuk dan tidur. Ketika tidur, dia bermimpi bertemu dengan perempuan dengan wajah hancur tersebut. Perempuan itu hanya diam saja di pojokan. Bakri mencoba menanyakan apa yang perempuan itu inginkan. Tapi, perempuan itu malah mencekik Bakri. Bakri teriak-teriak di mimpinya hingga dia terbangun saat tangan ibunya menyentuh keningnya. Ibu, aku kira siapa? Bakri mengelap keringat yang sudah membanjiri keningnya. Kamu teriak-teriak sendiri, makanya ibu bangunkan. Kamu mimpi buruk ya? Ibunya bertanya. Bakri mengangguk. Bakri masih memikirkan mimpinya hingga pagi. Dia bertanya-tanya kenapa perempuan itu mencekiknya. Salah apa dia dengan perempuan itu? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Seharian Bakri terus memikirkannya. Karena sudah tidak bisa menahan, dia memilih menanyakan mimpi itu pada orang pintar yang kemarin dia datangi. Dari penerawanganku, perempuan itu seperti melarang kamu melakukan sesuatu yang mungkin kamu lakukan hari itu. Penjelasan orang pintar itu mengejutkan Bakri. Hari itu, Bakri hanya berkelahi dengan Yono. Apa jangan-jangan perempuan itu memberitahu kalau bukan Yono pelakunya? Bakri semakin dibuat pusing oleh kejadian dan mimpi-mimpi itu. Malamnya, Bakri juga bermimpi hal yang sama. Bahkan perempuan itu sering muncul di rumahnya. Bakri menjadi takut sendiri. Apa aku harus meminta maaf pada Yono ya? Bakri mulai berpikir jernih. Mungkin kedatangan perempuan itu seperti meminta Bakri untuk memperbaiki kesalahannya. Bakri yang sudah tidak tahan akhirnya memutuskan menemui Yono di rumahnya. Yon, aku minta maaf atas kejadian waktu itu. Sungguh aku tidak bermaksud menuduh atau mengajakmu berkelahi. Aku hanya masih belum bisa menerima kepergian Rahmat. Bakri mengungkapkan permintaan maaf setulus-tulusnya. Tidak apa-apa, Kri. Aku juga minta maaf karena malah ikut emosi. Sebenarnya aku juga ingin meminta maaf nantinya, tapi kamu sudah datang duluan. Yono pun langsung memeluk Bakri. Ternyata dugaan Bakri benar. Dia sudah salah menuduh Yono sebagai pembunuh temannya itu. Sejak meminta maaf, perempuan itu tidak pernah datang lagi. Bahkan Bakri sudah tidak lagi memimpikan perempuan itu. Bakri sedikit lega, namun dia masih penasaran dengan pembunuhnya. Kali ini dia tidak ingin menuduh siapa-siapa lagi. Bakri takut malah menjadi prasangka buruk dan fitnah. Sudah hampir semingguan, Bakri tidak datang ke tempat pangkalan. Di sana hanya dia sendiri yang mangkal. Agus dan Yono tidak terlihat. Bakri merasa bersalah. Mungkin mereka tidak mau mangkal lagi karena malu. Namun pikiran itu lenyap saat Bakri melihat Yono datang. Wajah Yono tampak pucat sekali. Kamu kenapa, Yon? Bakri penasaran sekaligus khawatir dengan keadaan Yono. Semalam saat aku narik, aku dibonceng perempuan yang wajahnya hancur. Perempuan itu membuatku lari terbirit-birit meninggalkan motorku. Untungnya motorku gak hilang. Tadi pagi waktu aku kesana, motorku masih ada. Yono mendesah capek lalu duduk di dekat Bakri. Kamu mau mengantar orderan pasti? Di mana? Di Jalan Mawar atau Anggrek?
Bakri terkejut dan langsung bisa menebak kemana Yono pergi. Loh, kok kamu tahu, Kri? Yono juga ikutan kaget. Bakri pun menceritakan apa yang terjadi padanya, terutama kejadian dengan perempuan berwajah hancur yang selalu menghantuinya. Mungkin perempuan itu korban begal, Yon. Jadi dia seperti mencegah siapa saja yang akan menjadi korban selanjutnya. Makanya setiap mau mengantar ke sana, perempuan itu selalu mengganggu. Bakri mengungkapkan dugaannya selama ini. Bisa jadi begitu, Kri. Tapi wajahnya serem banget. Aku sampai tidak bisa tidur kalau keingat wajahnya. Yono mengangkat bahunya. Agus kemana ya? Bakri mencoba mengalihkan pembicaraannya. Aku tidak tahu. Sudah 2 hari ini dia tidak kelihatan. Yono menggeleng. Siang itu mereka mendapat banyak orderan, sehingga membuat mereka jarang bertemu. Sampai maghrib pun, Bakri masih mendapat orderan. Dia baru bisa beristirahat selepas maghrib. Ketika beristirahat, Bakri iseng-iseng menyalakan TV. Betapa terkejutnya dia saat melihat wajah Agus terpampang di sana. Agus bersama beberapa orang mengenakan baju oranye. Hah? Agus ditahan? Masalah apa ya? Bakri penasaran. Dia pun menyimak berita tersebut. Kami sudah berhasil meringkus 5 komplotan begal yang sudah membunuh 2 orang. Polisi membuka jumpa pers dengan mengatakan hal itu. Bakri kaget. Dadanya menyempit dan nafasnya seperti terhenti beberapa detik. Ya Tuhan, ternyata selama ini Agus yang menjadi komplotan. Bakri bergumam, tidak percaya. Wartawan pun diberi kesempatan mewawancarai Agus. Agus yang kebetulan berada di baris paling pojok ditanyai pertama kali. Awalnya kami hanya mengincar orang-orang yang lewat di jalan Mawar. Salah satunya adalah perempuan yang mayatnya ditemukan beberapa bulan lalu. Agus menjelaskan dengan raut wajah penuh rasa bersalah. Lantas kenapa Anda tega membunuh teman sendiri? Begini ceritanya. Saya tidak pernah berniat membunuh teman, apalagi sesama ojol. Waktu itu kebetulan teman kami yang bernama Yono mengajak ojol lain untuk mengaktifkan aplikasi di malam hari. Karena itu mereka menyuruh saya mengorder teman-teman. Saat itu saya sudah mengingatkan kalau tidak mau mengeksekusi, karena dia teman sendiri. Saya bersyukur kedua teman saya tidak terperangkap jebakan orderan itu. Agus tiba-tiba menangis. Namun entah kenapa Rahmat malah datang. Mau tidak mau dia pun menjadi korban dari kami. Maafkan saya. Agus menangis jadi-jadinya. Tanpa sadar Bakri ikut menangis. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bakri juga sadar. Ternyata selama ini dugaannya benar. Perempuan itu mengganggu karena ingin menolongnya. Dia pun tidak bisa berpikir jernih lagi. Bakri masih terpukul dengan meninggalnya Rahmat. Ditambah sekarang temannya masuk penjara. Sebelum tidur, Bakri melihat perempuan itu tersenyum ke arahnya. Dia terkejut dan dadanya terasa naik turun. Apalagi saat wajah perempuan itu berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Khairul Anam, kuntilanak korban begal. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetapi fakta sejarah. Alhamdulillah.